Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Rahman dari 10 IPS 2. Ingin mempresentasikan tentang materi 2 soal dari tema kejujuran dan 5 soal dari beriman dan bertakwa di masa pandemi COVID-19. Jujur menurut bahasa artinya adalah benar-benar atau sesuai. Sedangkan pengertian jujur secara istilah adalah perilaku seseorang yang sesuai antara ia tampilkan dengan fakta kebenaran sebenarnya. Alasan kenapa agar dapat kehidupan lebih baik harus berperilaku jujur adalah karena kejujuran memberikan banyak dampak positif. Contoh dampak positif yang ditimbulkan adalah mudah dipercaya oleh orang lain. Pengertian jujur dilihat dari mengakui, berkata, ataupun memberi sesuatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi atau kenyataan. Jujur dalam perbuatan atau amilah, yakni melakukan amal dengan sesungguhan hati, sehingga perbuatan zairah tidak menampakkan apa yang ada di dalam batinnya. Ketiga bagian sifat jujur di atas merupakan sifat yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-Ahzab 33 ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapkanlah perkataan yang benar. Diri sendiri itu satu, dengan membiasakan dari hal yang terkecil seperti ulangan. Yang kedua, biasakan berkata apa adanya. Yang ketiga, menerima semua cobaan dan ujian. Yang keempat, ikhlas. Dengan ikhlas, kita lebih percaya. Yang kelima, menjaga komitmen agar menjadi patokan jujur. Kalau untuk umat Islam, itu satu, saling percaya antara satu keimanan. Yang kedua, jujur dengan masalah yang terjadi. Yang ketiga, saling terbuka satu sama lain agar tidak salah paham. Yang keempat, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dalil untuk menumbuhkan perilaku jujur untuk diri sendiri dan khususnya untuk umat Islam yaitu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad azima. Artinya, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Untuk menghadapi berbagai ujian tersebut, ada beberapa sikap yang harus dilakukan seorang mukmin. Yang pertama adalah tetap merasa yakin atau optimis bahwa akan datang pertolongan Allah kepada kita. Yang kedua, segera mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun setiap kali mendapatkan musibah. Sikap selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah. Hal itu seperti yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Quran At-Taghabun ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu alallahi falyatawakkalil mu'minin. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaknya orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja. Quran At-Taghabun 64 ayat 13. Orang beriman adalah orang yang percaya akan adanya Allah, malaikat, kitab, para rasul, hari kiamat, dan percaya akan nasib baik dan nasib buruk. Sedangkan orang yang bertakwa adalah orang yang menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kedua hal ini saling berkaitan karena sesudah kita beriman, kita juga harus bertakwa karena seseorang belum disebut beriman apabila ia masih menjalani perbuatan yang dilarang oleh Allah. Menurut saya, keduanya ini sangat berkesinambungan. Tapi untuk menentukan apakah orang itu bertakwa atau beriman itu sangat sulit. Apa sih ciri-ciri orang beriman? Yang pertama, karakteristik. Memakai pakaian syar'i. Ada yang memelihara janggut bagi yang laki-laki, memakai hijab bagi yang perempuan, mudah tersenyum. Sikap tawadu, penyabar, sopan santun, ramah, suka menolong, menjaga kebersihan. Virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk Allah lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Ta'ala yang menciptakannya. Oleh karenanya, kita berlindung dari wabah ini kepada Allah sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk lainnya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
fallahu khairun hafiz wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah sebaik-baik penjaga, dan dialah maha penyayang di antara para penyayang. Quran Al-Yusuf ayat 64. Dalam kitab Makarim Al-Akhlaq, Abu Bakar bin Lal meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian. Mukmin yang mendustakannya, munafik yang membencinya, kafir yang memeranginya, nafsu yang menentangnya, dan setan yang selalu menyesatkannya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kelima hal tersebut sejalan dengan Al-Quran yang menegaskan bahwa setiap orang yang beriman, mukmin, senantiasa akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Ankabut 29 ayat 2-3.